Seawal jam 4 pagi, kebanyakan rakyat Malaysia yang bekerja di Singapura mengibas pasport sebelum memasuki Singapura. Malaysia akan bersiap-siap menerima 18.000 orang pekerja dari Bangladesh di tahun 2025 ini. Wah, pasti kalian para netizen kebingungan ya. Kok Malaysia ini banyak membutuhkan tenaga kerja dari asing? Dalam hal ini dari Bangladesh. Karena kerjasama antara Bangladesh dan juga Malaysia ini sangat menguntungkan. Karena tentunya Malaysia ini sangat membutuhkan tenaga kerja dari luar negara. Memang belakangan ini, Malaysia dan juga Bangladesh ini sangat mesra. Karena kerjasama yang dibentuk kedua negara ini saling menguntungkan. Jadi Malaysia membutuhkan tenaga kerja. Kemudian Bangladesh ini masyarakatnya membutuhkan lapangan kerja. Selain itu, Bangladesh sangat membutuhkan tambahan keuangan devisa karena mereka sendiri sedang mengalami krisis. Ya, bisa dibilang kerjasama kedua negara ini disebut simbiosis mutualisme lah. Saling menguntungkan. Nah, bagaimana beritanya guys? Langsung aja kita lihat videonya. Sebelum menonton video ini, jangan lupa klik dulu like, subscribe, dan klik tombol lonceng ya guys, agar kalian semuanya tahu informasi yang belum kalian tahu. Subscribe itu gratis guys, gratis. Oke, check it out. Malaysians, get ready to see more of our Bangladeshi buys around. Prime Minister Anwar Ibrahim just confirmed that 18,000 Bangladeshi workers are set to arrive in the first phase of 2025. Anwar, who was welcomed in Dhaka with a guard of honor, also highlighted how important Bangladesh is to Malaysia's economy, with Bangladeshi Chief Advisor Dr. Muhammad Yunus. Last year, trade between Malaysia and Bangladesh hit 12.7 billion ringgit, making Bangladesh our second largest trading partner in South Asia. But here's the big question. Do you think this is a good move? With so many foreigners already struggling to get their papers and working illegally in Malaysia, is bringing in 18,000 more the right call? And with Anwar saying they can't be treated like modern slaves, how will these workers be managed and treated once they are? Dari hujung ke hujung dikuasai sepenuhnya oleh warga Bangladesh. Malah semua sektor ekonomi dikontrol oleh mereka. Menurut pengakuan orang Malaysia sendiri, tenaga kerja dari Bangladesh ini tidak cukup ramah, kurang disiplin, komunikasinya juga tidak bagus, apalagi mereka juga mempunyai bahasa yang berbeda dari orang Malaysia yang asli. Ini bukan diskriminasi, tapi masalahnya sejak kita bagi mereka ruang dan peluang, mereka bukan sekadar menguasai sektor ekonomi, malah mereka juga telah berjaya menakluk, menawan, menjajah banyak lokasi dalam negara. Dan ini menyebabkan orang kita seperti menumpang di tanah air sendiri. Mereka ada tanah, mereka memang diorang ni telah berjaya menakluki, menawan, memiliki banyak lokasi dalam Malaysia. Mereka menjadi raja di banyak tempat. Tahu tak Jalan Silang? Siapa yang pernah pergi ke Jalan Silang? Jalan Silang ni berhampiran dengan Pudu. Dulu tempat ni popular dengan Metro Jaya zaman-zaman 90-an dulu. Tapi sekarang ni kalau korang pergi, korang akan rasa macam korang warga asing di bumi Malaysia. Mungkin dahulu kita bercakap Bumi Putra dan bukan Bumi Putra. Dahulu mungkin Alibaba famous atau popular dibincangkan. Tetapi adakah Kementerian Perhubungan sedar bahawasanya sekarang ini isunya bukan lagi Alibaba tetapi Alibangla, di mana kita bukan lagi bersaing antara sesama masyarakat Malaysia, tetapi kita bersaing dengan mereka yang bukan warga negara. Dahulunya mereka berkunjung di tempat kita hanya sebagai buruh kasar, tetapi sekarang ni mereka telah berusaha menjadi pengusaha. Selama ini kan banyak sekali pekerja domestik kita yang menjadi korban eksploitasi. Kecoh apabila sekitar 250 pekerja asing sebuah kilang di Bandar Sultan Sulaiman, Pelabuhan Kelang, Selangor melakukan protes berikutan kelewatan bayaran gaji pada petang Jumaat. Pekerja Bangladesh melancarkan mogok kerana dipercayai tidak berpuas hati mengenai kelewatan pembayaran gaji sejak Jun lalu sehingga kini.
Ketua Polis Kelang Utara, Asisten Komisioner S. Vijay Rao berkata, pihaknya menerima maklumat mengenai mogok itu kira-kira jam 4 petang dan mendapati 250 pekerja itu mogok secara aman di luar bangunan kilang tersebut. Vijaya berkata perbincangan antara pihak pengurusan kilang dan wakil pekerja asing yang telah dilakukan berjalan lancar dan isu berkenaan akan diselesaikan kedua-dua pihak terlibat. Tambahnya tiada kecederaan atau kerosakan harta benda dan orang ramai diminta tidak menjadikan isu ini sebagai perkara sensitif yang boleh menggugat ketenteraman awam. Sementara itu, memetik laporan FMT, seorang pekerja asing berkata, mereka bertindak demikian kerana tidak berpuas hati dengan pengumuman syarikat untuk membayar tunggakan gaji pada September depan. Katanya sebelum ini syarikat tersebut berjanji mahu membayar gaji pada Disember tetapi tidak berbuat demikian sehingga ke hari ini. Tambahnya, penunjuk perasaan menghalang beberapa eksekutif syarikat daripada meninggalkan tempat kejadian kerana mereka mahu pengurus besar syarikat itu berunding dengan mereka. Seawal jam 4 pagi, kebanyakan rakyat Malaysia yang bekerja di Singapura lagi mengibas pasport sebelum memasuki Singapura. Ini penggunaan kod QR ini hanya terpakai untuk warga negara terlebih dahulu yang akan diperluas kepada bukan warga negara pada fasa seterusnya. Pada 27 Mei lalu, sekitar jam 4 pagi, Timbalan Perdana Menteri Fadila Yusof turun padang secara mengejut di PSI untuk melihat sendiri proses perjalanan keluar masuk melibatkan dua negara. Beliau sempat meninjau bahagian autogate immigration, sistem pengimbas kastam dan bahagian motosikal yang begitu sesak dengan lautan manusia berbaris hanya untuk mengimbas pasport mereka. Viral, ribuan warga Malaysia setiap pagi dan sore berlarian pulang ke kerja dari Singapura. Mereka berlarian karena takut ketinggalan bus. Kondisi ini bisa dilihat di Imigrasi Woodlands dan Tuas. Jadi setelah kita melihat video tadi ya, memang Malaysia ini sangat membutuhkan tenaga kerja dari luar negara ataupun tenaga kerja asing. Karena banyak sektor di Malaysia itu kekurangan tenaga kerja. Baik itu dari perkebunan, kemudian kebersihan, dan juga konstruksi. Karena masyarakat Malaysia sendiri enggan untuk mengisi posisi pekerjaan tersebut. Alhasil pemerintah Malaysia ini sangat membutuhkan tenaga kerja asing untuk mengisi pekerjaan tersebut. Padahal di beberapa berita yang ada, ternyata masyarakat Malaysia ini lebih memilih kerja di Singapura dibandingkan kerja di negara sendiri. Alhasil di negaranya sendiri, di Malaysia, ini diisi oleh pekerja asing. Ini bagaimana guys ya? Karena masyarakat Malaysia ini menganggap bekerja ke Singapura ini gajinya lebih tinggi. Kemudian juga untuk prospek ke depannya, kehidupan ini lebih baik dibandingkan di Malaysia. Dan selain itu, di Singapura kan nilai tukar ini lebih menguntungkan dibandingkan di Malaysia. Jadi masyarakat Malaysia ini tinggalnya di Malaysia, tapi kerjanya ke Singapura. Sedangkan di Malaysia sendiri yang mengerjakan konstruksi, pertanian, kebersihan, berniaga, itu kebanyakan pekerja asing. Dan ini sudah banyak yang memberitakan hal ini. Selain itu juga pekerja asing dari Bangladesh ini membawa kultur dan juga budayanya yang tentunya tidak cocok dengan kebudayaan Melayu. Tapi tidak ada pilihan lain, karena tenaga kerja Indonesia ini lebih nyaman di Asia Timur dibandingkan di negara tetangga. Dalam hal ini lebih besar gajinya, kehidupan lebih terjamin, perlindungan tenaga kerja juga lebih terjamin, dan juga tidak ada diskriminasi ataupun penghinaan dari negara tersebut. Nah, gimana nih tanggapannya netizen berkaitan dengan di tahun 2025 ini, Bangladesh ini akan mengirimkan 18.000 pekerja asing ke Malaysia. Dan itu kloter pertama. Mungkin nanti kloter kedua akan ada lagi. Dan masyarakat Malaysia ini lebih senang bekerja di Singapura. Silakan komen, baku hantam, dan crot di kolom komentar. See you the next video. Bye-bye. Directed by Yulinuha Project. Thank you, Scheduler. Jangan lupa klik subscribe dan share kat Vincent Samuya.